Bismillah. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, sekarang kita akan melakukan yang namanya slicing Figma. Ini Figma saya dapat dari Figma Community. Nanti saya share linknya di deskripsi. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah landing page. Pertama, teman-teman silahkan siapkan sebuah folder. Kalau saya di sini saya kasih nama login page 1 gitu. Di sini teman-teman silahkan siapkan folder image kosong dulu. Setelah itu sebuah index.html, saya itu style.css masih kosong semua ya. Nah, setelah selesai, silahkan teman-teman download aset-asetnya dari Figma. Cara gimana? Silahkan teman-teman kursor kayak gini ya. Perhatikan kursor panah warna hitam. Kalau teman-teman masih bentuknya tangan gini atau yang lain, silahkan teman-teman ganti pencet V dulu. Atau kalau manualnya teman-teman bisa ke bagian ini snack bar di sini tuh dan pilih move yang ini V. Nah, oke, sekarang bentuknya sudah panah semua ya. Lanjut, kita akan download gambar-gambarnya. Silahkan teman-teman ke bagian file sini. Oke, setelah itu di bagian template 3 sign in ini teman-teman bisa buka, kemudian teman-teman cari file, misal nih kode squid nih. Oke nih, terus ini jadi mana? Oh, berarti pencet teman-teman sambil ngeklik sambil kontrol, atau biar nggak terlalu rumit kita download satu-satu aja biar teman-teman nggak bingung. Ini pencet kodenya, pencet gambarnya, setelah itu ekspor, terus pencet gambarnya lagi, pencet gambarnya gini, ini ekspor lagi, terus pencet backgroundnya teman, backgroundnya ini gambar juga, kita bagian bagian left ini kan. Nah, itu kita ekspor lagi, ekspor, pencet. Setelah itu ini teman-teman, apa namanya, ini icon Google-nya, ekspor juga. Terakhir icon GitHub, oh enggak yang terakhir ekspor. Terus yang terakhir ini gambar ini teman-teman bisa ekspor juga. Nah, setelah itu gambarnya kan sudah di folder download teman-teman. Kalau sudah, teman-teman silahkan pindahkan gambar-gambar dari folder download itu ke folder image yang ada di file atau folder project kita. Nah, kalau sudah, harusnya folder teman-teman ada kayak gininya. Isi folder image teman-teman ada 5 item. Pertama BG Live nya itu, kemudian ada code squid logo, ini kita ganti jadi logo aja biar pendek. Terus ada icon Google, bener kan? Icon Google kita ganti jadi Google aja. Terus illustration, biarin illustration. Yang terakhir itu ada shape atau ini logo GitHub, bener kan? Kita ganti aja jadi GitHub. Oke, dah. Oh ya, illustration i-nya kecilin biar sama semua. Tapi nggak keharusan, cuman biar enak dilihat aja. Saya itu image-nya bisa di close semuanya biar lebih rapi. Sekarang kita lihat di Figma ya. Kita akan buat sebelah kirinya dulu. Sebelah kiri baru sebelah kanan nanti. Sebelah kiri ini ada pertama logo, kemudian ada ilustrasi, kemudian ada tulisan teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke index.html buat kerangkanya kayak gini. Setelah itu di sini teman-teman kasih judul login page. Ya kan, login page ya kita buat. Register apa login? Login page bener. Site. Oh enggak, ini kita ganti-ganti. Yang sign in aja. Yang ini aja. Dah. Oke, sudah ya. Pertama teman-teman buat sebuah tag yang bakal membungkus login page-nya. Kita buat section.
kita kasih kelas. Misal di sini kelasnya adalah login konten. Nah, di situ kemudian kita pisahkan. Jadi di dalamnya kita buat dua div yang memisahkan. Misal login left kayak gini. Kemudian yang kedua adalah login right. Login RIGHT. Nah, RIG right. Ya, bener kan? RIGHT. Sip. Terus di sini kita kasih enter. Kita kasih logo dulu. Kode squid. Pakai IMG kayak gini. Tab. Setelah itu kita ambil dari ini logo.png. Jadi alamatnya adalah img/logo.png. Altnya ya kita bisa ganti, altnya kita kasih kayak logo kayak gini aja. Setelah itu kita punya yang namanya illustration di bawahnya. Oke, kita tinggal kasih img lagi, terus img alamatnya dikasih illustration. Oke, sudah. Setelah itu adalah tulisan. Kita buat div baru aja biar ngaturnya seragam. Misal left text, login left text saja dah. Teks kayak gini. Nah, kayak gini. Teks pertama itu ada tulisan online community for front end developer. Teman-teman pakai V terus pencet aja. Terus ada, kita copy aja ini tulisannya, Ctrl C. Terus ke bagian sini lagi, ke codingannya. Kita pakai misal pakai P bisa, nggak apa-apa lah. Pakai H1 juga bisa. Tapi pakai H1 aja nggak apa-apa lah. Kita Ctrl V. Terus kita format dokumen. Nah, di sini kita kasih kelas, teman-teman. Kelas apa ya buat ini? Misal title kayak gini. Terus di bawahnya ada lorem ipsum berapa ini? Kita copy aja. Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V di bawahnya, di dalam tag P. Ctrl V. Kita kasih kelas, kasih namanya bio. Kelas bio gitu. Kok bio? Oke, kayak gini. Oke, selesai dengan yang sebelah kiri. Kita akan ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini kita pakai H1 juga. Ctrl C lagi. Kita pakai H1, tab, Ctrl V. Setelah itu kita punya dua buah tombol ya, teman-teman. Nih, tombol pertama sama tombol kedua. Kita pakai A aja, terus kita kasih padding nanti. Tapi di sini di sini aja ada logonya, terus ada tulisan. Ya teman-teman, ke bagian sini di login right, teman-teman buat sebuah div, misal btn ini, tab. Nah, sekarang ada dua item. Pertama, item buat Google ya, teman-teman. Item buat Google, di dalamnya kita kasih image img kayak gini. srec nya kita ambil dari si google.png, img google.png. Alt nya kita kasih Google, mana, Google logo kayak gini. Nah, terus di bagian A nya, nah ini kan, ini tag image nya sampai segini doang. Setelahnya kan isi tag A ya, kita kasih tulisan login with Google. Ctrl C. Terus ke sini Ctrl V. Kita lihat hasilnya dulu ya. Go live. Maksud saya itu biar ke samping kayak gini. Oke. Sama untuk selanjutnya di GitHub-nya
kita juga caranya sama, ini kita ganti jadi GitHub. Login with GitHub. Nah, kayak gini. Kita lihat lagi. Oke, cocok. Selanjutnya kita lihat lagi desain awalnya. Kita besarin. Oh, di sini kita punya yang namanya form, teman-teman. Form buat loginnya. Jadi kita bakal bungkus ini input email sama input password sama tombol login ini pakai tag form. Karena dia buat ngirim form lah intinya gitu. Kalau berupa form harus dikasih di tag form. Nah, gitu. Actionnya sementara kita kasih pagar. Setelah itu kita buat input pertama, input type text, type email aja, email. Setelah itu ada input yang tipenya password. Oke. Setelah itu ada apa lagi nih? Ada remember me sama login, teman-teman. Jadi kita kasih sebuah checkbox, input checkbox. Terus ini sementara kita abaikan dulu aja. Terus ada tombol button login, button login. Nah, kayak gini. Bener nggak? Login. Oh, lognya besar semua. Log in. Nah, kayak gini. Kita lihat. Oh, kita belum kasih remember me ya, teman-teman. Jadi di samping input ini kita kasih label. Misal kasih labelnya itu tulisan apa ya? Remember me. Remember me. Kayak gini. Sip, kita lihat hasilnya dulu. Oh, bentar, kita refresh. Ini harus di refresh. Kalau ada tulisan error kayak gini, biasanya di refresh dulu terus sehat lagi. Sip. Ini email, ini password. Oh ya, sip. Selanjutnya ini no akun yet, sign up. Teman-teman buat di luar form aja. Kita pakai P. Tulisnya apa tadi? No akun yet, no account yet, tanda tangannya, dan kasih A, kasih ini, terus kita kasih di sini tulisan sign up. Oke, kita cek. Sip ya. Setelah itu ada gambar ini. Ini udah kita download belum ya? 1, 2. Oh, belum kita download. Kita download dulu, teman-teman. Lupa saya. V. Kita ekspor. Sama kayak yang tadi, setelah diekspor silakan teman-teman masukkan ke foldernya. Kalau sudah, teman-teman harusnya di folder image-nya bakal ada gambar ini, chat. Kita jadikan kecil aja biar seragam semua. Oke, sip. Terus di bagian indeks kita taruh di bawah P mungkin. Atau di mana ya? Iyalah, apa? Di bawah P ini aja. Kasih image gitu ya. img. src-nya itu dari chat. img/chat.png. Terus di out-nya teman-teman isi chat gitu aja. Sip. Kita lihat muncul nggak? Muncul ya ini. Sekarang kita akan atur CSS-nya. Pertama kita sambungkan dulu antara HTML sama CSS-nya. Caranya gimana? Silahkan teman-teman kasih enter di sini dan kasih link ke CSS-nya. Tab. Sip. Oke, sekarang kita akan lihat dulu di Figma-nya. Kalau teman-teman lihat, ini hurufnya itu font family-nya. Kita lihat di bagian tipografi itu pakai Zenkaku Gothic NTQ. Nah, teman-teman silahkan cari font tersebut di Google. Oke. Kita ke namanya font Awesome. Bukan. Font Google.
font Google. Oke. Kita cari Zenkaku Gothic. Zen apa sih tadi? Zenkaku Gothic Anti-Q. Zen Ace Kaku Gothic Anti-Q yang ini. Teman-teman get font, kita embed code, kita pilih yang import aja, karena dia yang link ada yang import. Nah, teman-teman pilih yang import, terus copy semuanya kecuali tekstilnya. Oke, sudah. Kalau sudah, bentar, view semua. Ini kita ambil semua ya, kayak gini. Kemudian kita copy lagi, Ctrl C ke kode CSS nya, Ctrl V di sini. Sip. Sekarang kita akan atur setup awal seperti biasanya. Teman-teman kasih bintang, kita hapus bawaannya, marginnya kita kasih 0 dulu, paddingnya kita kasih 0. Setelah itu kita box sizingnya, box sizing kita pakai border box. Oke, sudah. Kalau kita lihat sekarang harusnya project kita nempel. Sebelumnya dia punya spasi bawaan. Kalau kita lihat di sini ya, kita komen dulu. Nah, dia punya jarak ya, lihat. Kalau kita nyalakan lagi kodenya, dia bakal nempel. Oke, sip. Nah, setelah itu di bagian kita amati indeksnya. Di bagian login konten, teman-teman bisa kasih yang namanya .login konten, login konten kayak gini. Teman-teman bisa kasih hignya 100%, 100 VH. Terus kita kasih justify konten. Justify konten, keliru. Sebelum justify konten kita harus kasih yang namanya display. Displaynya di sini kita pilih flex. Setelah itu kita kasih justify konten, center, dan line itemnya juga center. Kita lihat hasilnya. Oke ya, sudah kebelah jadi 2, tinggal kita rapikan. Sekarang kita atur di sebelah kiri dulu. Sebelah kiri ini tuh ada yang namanya login live. Nah, di bagian login live itu .login/live kita kasih yang namanya background image kayak gini. Kita kasih alamatnya URL di mana? URL adalah di img/bglive. Kalau kita lihat sekarang kita punya kayak gini ya. Sekarang coba kita lihat figmanya lagi. Oke, kalau kita perhatikan di sini di sebelah kiri yang ini itu lebarnya dia 730. Jadi teman-teman bisa sesuaikan juga. Di bagian login left ya, login left ini teman-teman kasih width berapa tadi? 730 pixel. Coba kita lihat sekarang di pihak kita. Oke. Nah, setelah itu kita akan jadikan gambar-gambarnya ini lebarnya 100%, biar nggak ada biar satu baris itu cuma ada satu gambar. Teman-teman bisa membuat alamat baru, login live, terus targetkan image-nya img. Nah, di sini teman-teman kasih width dia 100%. Oke. Kita lihat. Oke. Width-nya sudah 100%. Tapi kayaknya kebesaran, teman-teman. Kalau kita kasih width dia bakal besar gitu, jadi kurang bagus. Kayak lebih mending kita bungkus aja pakai div aja dah. Kita bungkus pakai div ini
teman-teman silakan buat div kayak misal logo gitu, terus image-nya masukin, terus illustration juga sorry, Ctrl Z, ntar bahasa saya kayak berubah ya. Kita jadikan illustration L nya double, illustration tab. Oke, sip. Ini naikkan ke atas, terus kita format dokumen. Kalau kita lihat sekarang harusnya satu baris satu gambar ya, bener ya. Nah sekarang kita jadikan semua itemnya itu ke tengah teman-teman. Kita coba pakai text line ya teman-teman. Text line center, sip, udah ke tengah semua. Sekarang kita atur jarak-jaraknya. Oh, kita atur tingginya perlu nggak diatur ya? Apa nanti sesuaiin sendiri? Kayaknya tingginya perlu deh. Oh, bentar, saya salah teman-teman. Kalau teman perhatikan halamannya itu satu codingan kita itu hasilnya nanti satu halaman full. Jadi kita nggak perlu kasih yang namanya display flex ini di sini, nggak usah. Kita hapus saja. Kita lihat hasilnya dulu. Oke. Kita pastikan layarnya 100%. Oke, berarti kita tinggal kasih width. Misalnya kita widthnya di sini pastikan 100%. Terus di background light widthnya itu kita kasih 50%. Nah, ini. Terus di background right-nya kita login right RIGHT itu kita kasih, nggak usah, nggak apa lah, width-nya juga 50% biar halamannya itu dibagi 2 orang. Kenapa nggak ke sini? Kayaknya perlu kita kasih grid deh, display deh. Kita kasih lagi aja display flex. Oke, dah jadi kebelah 2 beneran. Sekarang tinggal kita kasih jarak-jaraknya. Login squid kode squid ukurannya dia itu segini sama segini, 230. Kita atur lagi ukurannya di bagian dia itu kan di login live, terus logo terus img ya. Kita kasih widthnya berapa, kita kasih tadi 233 px. Kecilan apa kebesaran? Enggak gerak ini. Kayak gak ngaruh, berarti kurang besar teman-teman. Coba kita pasang di 300 ya. Kita pasang di 300. Kita lihat. Oke, lebih besar. Sekarang kita kasih jarak ke atasnya. Jarak ke atas pakai apa? Pakai margin top, Jupiter. Margin top baik ini. Kita kasih misal 50 px. Nggak cocok, kurang. Nyoba 80 px. 80 px. Coba. Kurang. Coba 100. Kita lihat. Oke lah ya. Oke, sip. Sekarang kita akan atur si gambar illustrationnya. Dia lumayan besar di sini, 423. Coba kita kasih 500 ya. Apa berarti? .left .illustration terus img sampai img teman-teman alamatnya, biar kita targetkan image-nya. Terus kita kasih width ya, misal kita kasih 450 px. Cocok gak? Kurang besar. 500 kayaknya, bener 500. Kita lihat. Oke, tambah besar ya. Sekarang tinggal kita kasih margin top lagi.
margin top MT kayak gini. Sel kita kasih 80 px. Oke, sip, cocok. Atau kebesaran, kebanyakan. Anggap aja cocok. Online community for front end developer. Oh, tulisannya kalau misalnya di login tuh cuma sama sekarang. Oke. Sekarang kita akan atur si teksnya. Online community for front end developer. Dia itu pakai ini Zenkaku Gothic Anti-Q. Jadi kita targetkan di login left titik login left. Terus apalagi alamatnya? Mana. Terus text title titik text terus title kayak gini. Nah, di bawahnya kita kasih font family kita kasih Zenkaku Gothic Anti-Q. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita pakai cadangan yaitu sans serif. Kita lihat hasilnya. Oke ya, udah. Tinggal kita lebih besarkan dia. Font bold dia font width-nya bold, terus besar hurufnya 31. Kita kasih dia font width. Kita kasih bold tuh 700. Oke lah ya, tambah tebel. Terus kita kasih apa lagi? Kayaknya kelebaran, kita kasih width aja teman-teman. Width-nya misal 50%. Kita coba lihat. Front end developer. Atau kalau misalnya susah nyesuaiin kayak gitunya, kita pakai cara lewat HTML. Kita kasih BR gitu aja. Dimana kasih BR-nya di for, kita kasih BR teman-teman. Di bagian index, kemudian ke for. Nah, di for ini kita kasih BR tab. Kita lihat hasilnya. Oke, cocok. Oke, terus dia warnanya putih teman-teman. Cara warnanya putih gimana? Kita kasih color. Bentar. Di sini kita kasih color white. Nah, sip. Cocok. Kita kasih margin top lagi. Margin top misal berapa ya? 50 px saja. Oke, kita lihat cocok gak? Oh, terus kita kasih line height ya. Line height-nya ini tinggi lumayan. Line height ya teman-teman. Line height kita kasih misal 30. Oh my god, tinggian 1,5. Ya Allah, lupa aku. Oke lah, sip, kayak gini ya. Sekarang kita atur bentar ya. Kita atur bawahnya, lorem ipsumnya itu dia sama font family-nya juga dot login left dot text terus dot apa itu bio, seingat saya bio ini. Di sini kita kasih font family sama kayak ini, kita copy aja. Sip, font family-nya itu, dan kita kasih color white, with white. Sip, kayak gini. Kita lihat hasilnya dulu. Cocok ya. Kita apain lagi nih? Oh ya, di line height-nya dia dikasih BR tuh di adbising. Adbising-nya kita kasih BR.
ID Biscing BR tab. Kita lihat, sip, dah turun. Kita kasih line height. Line height-nya 1,5 juga. Line height 1,5. Koma itu titik ya? Di sini pakai titik bukan koma, titik. Oke, dah cukup. Kita kasih margin top. Margin top misal 10. Kita lihat. Oke, cocok. Ini kayaknya gambarnya keulang ya. Jadi gambarnya kita kasih background, ini kita kasih pengaturan lebih. Pertama background position center, kita kasih center. Background repeat, background repeatnya no repeat. Terus background size nya kita kasih cover. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, lebih cocok ya. Terus apa yang kurang ya? Teman-teman ngerasa nggak sih ini kurang besar? Kok menurut saya kurang besar loh ya. Kita besarin aja teman-teman. Saya kurang cocok. Di mana itu? Di title. Ya, title lah. Font height. Oh iya, font size belum kita atur emang. Font size kita ambil berapa? Kita lihat di Figma-nya berapa. Di Figma-nya dia itu 31 40 dah, 40 px. Kalau kurang kita tambahi, kalau kelebihan kita kurang. Oke, lebih cocok gini. Iya enggak? Lebih cocok gini, cuman terlalu tebel hurufnya. Kita atur di 600 aja. Terus font apa? Margin topnya kita kurang-kurangi lah. Kebanyakan. Ini 90. Ini jadi 70 aja. Ini jadi 40. Kita lihat. Oke, lebih cocok. Sip. Kita anggap aja selesai. Yang bagian kiri. Sekarang bagian kanan. Bagian kanan kita atur posisinya dulu biar ke tengah bagian kanan ini. Jadi kita kasih di bagian background right. Ini display. Displaynya dia flex. Terus apa segala macamnya. Line itemnya center. Justify kontennya center. Insya Allah bakal hancur. Oh kan, bener ya? Ini gini namanya biar urut, jadi kayak ke bawah gitu. Kita ubah directionnya teman-teman. Directionnya kita ganti pakai yang namanya flag direction. Flag direction kita jadikan dia kolom. Kalau kita lihat, oke, udah ya. Ini formatnya ke bawah ya teman-teman. Pertama kita akan atur ini ya, welcome back to the itu bla 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 itulah. Itu apa namanya? Title juga. Login right H1. Oke. Dot login right terus H1. Kita atur font family-nya dulu sama. Nah, kalau ini kan font family sama semua. Sebenarnya teman-teman bisa langsung atur aja semuanya. Ctrl C gitu. Terus teman-teman kasih di mana ya, di sini. Misalnya teman-teman kasih di sini. Ctrl V. Nah, selanjutnya teman-teman nggak usah ada ini, nggak apa-apa. Kayak gini misal ya. Ini saya komentar. Ingat ini title. Saya komentar. Nggak akan ada perubahan. No, tetap kan? Oke. Jadi kita hapus aja dah. Biar teman-teman nggak confuse. Kita hapus ini. Kita hapus. Oke, kita lihat. Ya lah, kita gini-gini aja. Sekarang kita akan atur apa ya? Kita ke login page. Bagian sini tuh widthnya berapa sih? Widthnya dia 300 berapa ini? 380. Oke, kita coba atur. H1 nya kita kasih width 380 pixel biar nggak terlalu banyak. Sebenarnya kita bisa pakai BR, cuman kalau pakai BR nanti nggak bisa di 100%, kita nggak bisa.
welcome back to the community. Kita kasih di bagian margin right ini kita kasih yang namanya text center, text align center. Oke, kayak gini ya, cocok, sama kan? Setelah itu kita akan atur apanya lagi. Cocok lah, udah sama. Ya, anggap aja udah sama. Oh, line height-nya teman-teman. Yang kita kasih line height. Line height-nya 1,5. Kita lihat. Oke, lebih berjarak. Setelah itu kita akan atur buttonnya. Pertama kita cek coba HTML-nya. Kita lihat buttonnya itu struktur. Oh, mending gini teman-teman. Tag A itu lumayan bingung, rada membingungkan. Lumayan membingungkan kalau misalnya kita atur kayak backgroundnya, karena dia nggak langsung ke tengah. Kita kasih padding pun dia bakal jadi paling bawah gitu. Jadi mendingan kita bungkus dia pakai div aja. Jadi BTN ini kita ganti BTN group ya. Jadi BTN group nah terus A nya kita bungkus pakai BTN kita buat baru buat 2. Oke, kita enter di sini, kemudian kita yang A ini kita Ctrl X, masukkan di sini, Ctrl V. Kemudian yang GitHub-nya juga. Ini kita Ctrl X, kita Ctrl V, setelah itu kita format dokumen. Oke, sip. Jadi, kita akan targetkan login right dot login right. Setelah itu kita ke apa itu, grup BTN ya, BTN group. Setelah itu kita ambil apa ini, BTN. Nah di sini pertama kita kasih dia yang namanya background color. Kita lihat di Figma-nya. Oh, coba perhatikan. Jadi atas bawah, padahal kan kita pengennya kanan kiri ya. Itu caranya teman-teman harus kasih di bagian mana ya? Login right. Berarti di grup BTN dot login right terus dot BTN group. Ini teman-teman kasih yang namanya display flex biar dia sejajar. Display flex. Oke ya, udah bareng. Sekarang kita lihat warna dari background ini. Warnanya Fava teman-teman. Itu warna pakai hex, pakai kode hex. Fava. Oke, kayak gini. Kita lihat. Oh, nggak kelihatan ya. Kita kasih padding dulu biar muncul. Padding atas bawahnya 15 px misal, terus padding kanan kirinya 25 px. Kita lihat. Oke ya. Cuman belum, sebenarnya sudah ada, kalau teman-teman perhatikan banget sudah ada dia. Tinggal kita kasih gap. Di mana gapnya? Kita kasih gap di sini aja. Gap misal 5 px. Ngaruh gak? Udah ya? Oh, kurang. Bukan 5 px, kita coba 15 px. Sip. Ini sudah ada warnanya, cuman kalau di sini dia lebih kelihatan karena ada bordernya, dan bordernya itu warnanya EEE. Oke. Kita akan kasih kayak gitu juga di sebelah BTN, di sebagian BTN ini teman-teman kasih border. Ketebalannya misal 1 px saja, tipenya solid. Kemudian warnanya adalah EEE. Nah, ini. Udah ya, kelihatan? Kurang tebel. Oke, kalau kurang tebel kita tambahi 2. Kita lihat. Sip. Sekarang kita jadikan dia nggak tajam. Ini kan nggak tajam ya teman-teman. Mana? Nah, kalau teman-teman perhatikan ujungnya lengkung. Jadi kita kasih yang namanya border radius misal 20 px. Berapa? Gimana kalau 20 px? Kurang jauh, kita kasih coba pakai persen aja.
50%, semoga pas. 10% kurang teman-teman. Kok 50%? Semoga pas. Kebesaran 50%. 30%. Berarti nggak bisa pakai persen, nggak bisa pakai persen. Kita pakai px aja, 50 px. Oke, cocok 50 px. Sekarang tinggal atur marginnya. Enggak. Kita atur ininya. Ini dulu apa? Apa sih ini istilahnya? Garisnya. Textile. Jadi teman-teman targetkan BTNA. Ini teman-teman copy aja. Ctrl C, Ctrl V, terus tambahi A. Kita hilangi textile-nya, text decoration, text decoration kita jadikan dia non. Oke, gak ada garisnya. Terus warnanya dia warna apa? EEE lah, warnanya anggap aja EE atau gray. Color kita ganti dia gray. Oke, cocok. Apa yang kurang? Oh, jarak teman-teman antara icon Google sama tulisan login itu ada jaraknya. Jadi kita arahkan ke mana? Kita lihat indeksnya dulu. Antara IMG sama IMG-nya kita kasih margin right, sorry. Nah, di sini teman-teman copy lagi. Ctrl C, terus teman-teman tambahi margin A. Habis A teman-teman targetkan IMG kayak gini. Kemudian teman-teman kasih yang namanya margin right. Kita kasih berapa ya? 5 px cukup, semoga. Kurang, agak besar 10. Pas, cocok kayak gini aja. Sekarang tinggal kita kasih yang namanya margin top. Margin topnya kita kasih di BTN nya. BTN itu berarti yang ini teman-teman. Kita kasih margin top. Misal agak banyak aja, 20 px. Kita lihat contohnya gimana. Oke lah, jaraknya segitu cukup, setangan. Kurang, cukup, gak apa. Sekarang kita akan atur ini ya, input text. Input textnya dia berupa garis doang, berarti oke lah. Bordernya kita hilangi, diganti border bottom doang. Kita dicari si mana. Ntar, kayak perlu label teman-teman. Ada email or user, itu kita kasih aja. Jadi di atasnya email kita kasih label kayak gini. For email, labelnya for email, terus kita tambahin di sini name for email. Nih, tambah email biar lebih biar lebih jelas. Terus labelnya di sini kita kasih kecil aja nggak apa-apa, password. Tapi di sebelah sebelah sininya kita kasih password kayak gini. Name-nya password. Nah, kayak gini. Kita lihat hasilnya. Oke, ada itunya sekarang. Setelah itu kita berarti ke form ya. Mana itu? Login right form, oke. Dot login right, terus form. Kita kasih lebar dulu. Kenapa kita kasih lebar? Karena ntar gini ya, seandainya nggak kita kasih lebar,
kita mau atur itunya tuh, inputnya Ctrl C, Ctrl V, terus kan kita kasih input ya kayak gini, input, terus kita kasih width dia 100%. Kita lihat, nah dia bakal sepanjang ini, kepanjangan kan, makanya di sini kita kasih widthnya 380 kayak yang di atasnya, jadinya 100% nya dia bakal nyesuaiin sendiri. Nah sekarang kita akan jadikan si label ini di sebelah kiri. Kita cari si yang bungkus dia login right btn group, bukan, form, berarti kita cari form aja dah. Di form ini kita kasih yang namanya text align center start. Kita lihat hasilnya. Oke, dia bakal di pinggir gini ya. Sip. Setelah itu apalagi? Kita atur tingginya. Tinggi dari input teksnya, widthnya segitu, height-nya sekarang kita atur height misal 40 px. Cukup gak kebesaran? 30 px saja. Kita lihat. Cocok gak teman-teman? Kurang ya? Kayak 40 bener deh saya. 40 px. Kita lihat hasilnya. Cocok. Sip. Oke, sekarang ini 40 px. Setelah itu kita kasih font. Soalnya kan ini kalau teman-teman klik dia kecil ya, kecil ya. Jadi kita atur font size juga di dalam situ. Font size misal 40 px, font size nya 30 px. Pas gak? Apa kebesaran ya? Kebesaran 25 aja dah. 25 atau 20. Kecilin lagi 20. Kita lihat. Cocok, lebih bagus lah ya. Sip. Sekarang kita lihat dia nggak ada itunya, bordernya non. Di bagian input ini bordernya non, tapi dia punya, ntar kita lihat border non gimana dulu ya. Kayak hilang, nggak ada bordernya, tapi dia punya yang namanya border bottom. Kita kasih misal 2 px, tipenya solid, warnanya samain sama atas saja. Oke, kayak gini. Kita lihat. Oke, sip ya. Tinggal kita kasih margin bottom. Nggak terlalu nempel. Margin bottom misal kita ambil 12 px. Kita lihat. Oke, cocok. Sekarang bagian btn group itu kita kasih margin bottom juga. btn group, mana btn group ini, kita kasih margin bottom misal 20 px. Kita lihat. Cocok lah ya. Sekarang kita atur tombol ini. Nah, tombol itu kan beda ya. Yang lainnya cukup input karena ada temennya gitu. Sedangkan dia beda sendiri. Karena dia beda sendiri, kita buatkan dia kelas misal kelas checkbox. Nah, gini. Terus kita langsung targetkan aja. Teman-teman boleh ketikkan alamat lengkapnya login right form input kayak gini. Ini nggak apa-apa. Atau teman-teman kalau mau langsung checkbox juga nggak apa-apa. Soalnya nggak ada yang lain kan? Checkbox, kecuali ada yang lain baru teman-teman harus tulis dari awal alamatnya atau dibedain lah. Checkbox ini ukurannya kita kecilkan jadi font size ya. Font size checkbox ini jadi berapa ya? 10 px mungkin. Kebesaran masih atau 5 px. 1 px lah, 1 px. Sekecil apa? Ntar nggak gerak, dia nggak gerak teman-teman. Cek alamatnya bener nggak sih? Checkbox, Ctrl C. Bentar,
Kalau nggak gerak berarti coba kita tambah important gitu ya. Kalau nggak gerak kita cari cara lain. Nggak gerak teman-teman. Jadi berarti kita harus pakai cara agak ribet. Kita pakai type teman-teman. Di bagian input ya, type. Kayak gini nggak tulisannya sih? Iya kayaknya. Anggap aja kayak gini lah. Oke, sama dengan dulu ya? Enggak, berarti kayak gini. Type sama dengan misal password. Kita lihat hasilnya. Oke, password doang. Terus kita ini copy, alamatnya ini copy, Ctrl C. Terus bagian depan sini kita kasih koma, terus Ctrl V. Passwordnya kita kasih apa ini? Email. Oke ya, jadinya tetap kecil ininya. Yang berubah cuma yang bagian sini sama sini. Sip. Sekarang remember me sama login ini kita kasih dia, ini checkbox berarti kita hapus aja. Remember-nya mana? Remember me. Ini kelas checkbox ini hapus lah. Biar nggak jelek-jelek. Label berarti kan nih bagian input ini gimana ya berarti ya? Labelnya sampai mana sih? Labelnya sampai sini. Input ntar teman-teman, saya agak lihat kode saya sendiri. Oke, berarti di bagian label sama mana ya, kita kasih margin right aja. Margin right di bagian label apa berarti alamatnya apa? Label class remember me, class remember, class remember, atau di label, oh iya benar-benar di labelnya. Jadi kita ke sini dot remember, kita kasih margin right, misal berapa, 100%. Bisa nggak sih margin right ke 100%? Kebesaran. Jadi misal 70%, atau sebenarnya nggak gini sih, lebih enaknya nggak gini. Daripada kita susah nentuin, sebenarnya kita bisa kayak gini teman-teman. Kita bungkus ini segini, ini kita bungkus pakai div baru. Misal kita Ctrl X, kita buat remember kayak gini aja, tab. Kita Ctrl V di sini. Kemudian inputnya ini kita format dokumen biar jelas. Nah, input ini Ctrl X, teman-teman masukin ke dalam sini, ke dalam label. Biar nanti di remember kita kasih display flags. Kelasnya kita hilangin aja, nggak ada kelas-kelas. Di bagian remember ini kita kasih display flags. Display flags. Setelah itu kita kasih yang namanya justify content space between. Dia otomatis akan menjauh, berjauh-jauhan. Oke, dah ya. Sekarang kita tinggal atur bagian login. Loginnya kita V dulu. Apa ini, button ya? Warnanya dia ini, apa sih warnanya ini? Inilah, kita Ctrl C, teman-teman perhatikan. Terus kita ke button langsung. Remember dot button berarti ya, alamatnya kita. Dot remember button. Kita ambil tag button berarti ini. Kita kasih background color. Ctrl V yang tadi. Oke, setelah itu kita kasih bordernya, kita kasih none. Terus kita kasih padding. Paddingnya lumayan besar dia, atas bawahnya misal kita kasih 20 px.
kanan kirinya kasih 35px. Semoga bagus. Oke lah ya, kita anggap cocok aja. Oh, ini kita kasih itu teman-teman, kelihatan enggak sejajar ya, enggak sejajar. Jadi kita kasih yang namanya line item biar sama-sama di tengah. Sip. Kita kasih perubahan nih, warnanya kita jadiin dia putih. Terus border radiusnya kita tambah. Mana, berarti di button ini kita kasih color. Salah. Color ini buat merubah huruf, kita pakai warna white. Setelah itu kita kasih border radius lumayan besar, 50px. Kita lihat. Oke, cocok. Setelah itu kita kasih margin bottom di bagian remember. Kita kasih margin bottom, misal margin bottomnya 30px. Udah ya, cocok. Sekarang tinggal kita buat si siapa ini, icon ini di bagian pojok kanan bawah. Gampang sebenarnya. Kita targetkan dia aja di mana, berarti dia. Kita kasih kelas aja biar enak. Kelas cat, misal kelasnya cat ini. Terus kita kasih dot cat kayak gini. Terus kita kasih dia posisinya absolute. Berarti di bagian hero right kita kasih position, mana hero right. Ini kita kasih position relatif. Nah, karena di absolute dia bakal kemana dia? Dia di sini jadinya. Kita atur dia jadi di bawah. Bottomnya, kalau bottomnya 0, terus rightnya 0, dia bakal di sebelah sini. Cocok berarti ya. Gitu aja. Oke, selesai.